Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Hadratul Qurama Jama'atu Salatil Maghrib Sadatunal A'izza Asadini Allah wa iyyakum. Rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, hadirin jamaah salat maghrib, Bapak Ibu, ayahanda, ibunda, orang tua kami. Tentunya kembali yang besar kami takkanlah menghimbau daripada gelar. Dan yang kecil pun ianya kami takkanlah menyebutkan nama. Pada kaji kita pada malam hari ini perkenankan kami menjawab salah satu pertanyaan kepada kami. Di antara pertanyaan itu adalah apa yang dimaksud dalam istilah thariqah atau tasawuf? Yaitu disebutkannya satu istilah dari mana dan kita kemana. Jadi dari mana kita datang, kemana kita pergi, Pak. Nah, kami akan menyampaikan jawaban ini berdasarkan apa yang kami pahami dan kami pelajari, terutama di dalam thariqah kami at-thariqah at-tijaniyah, yaitu ma'rifatu haqiqati hayatil insani, dalam bab memahami hakikat kehidupan manusia. Jadi dari manakah seseorang itu datang dan akan kemanakah dia akan pergi, Pak? Min aina naji'u wa ila aina nadhabu. Dari mana kita ini berasal dan terus kemudian kemanakah kita akan pergi, Pak? Para arif billah, para ulama ahlu thariqah ketika menjelaskan tentang asal usul, dari mana seseorang itu datang dan kemanakah seseorang itu pergi, maka kaidahnya menggunakan kalimat minallahi ilallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ainaji'u minallah wa nadhabu ilaih. Artinya kita datang daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amal hayatu indal mu'minina. Di awal kita buka pengajian sudah saya singgung sedikit
bahwa hakikat kehidupan orang beriman dia as-sairu ilallahi ta'ala. Dan kita ini kan hakikatnya semua kita la furiqa baina dzukuri wal inas, tidak dibedakan apakah itu laki-laki ataukah ianya perempuan. Kita ini hakikatnya berjalan. Kita sedang menempuh satu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Liqa'ullahi ta'ala artinya kita ini akan menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tafaqa al-arifuna, dan para ulama arif billah ittafaku, dan mereka sepakat wa amma babu liqa'illahi ta'ala, dan pintu pertemuan seseorang hamba dengan Allah Tuhannya ini ai liqa'ul abdi bi rabbih, artinya pertemuan seseorang makhluk, seorang hamba dengan Rabb yang telah menciptakannya, bi khaliqihi fahuwa al mautu, dan pintu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu namanya pintu kematian. La sabila, tidak ada pintu-pintu yang lain untuk bisa bertemu Allah ilal mautu, kecuali kematian. Satu-satunya pintu. Yang mau tidak mau kita akan melewatinya dan melaluinya untuk berangkat meninggalkan dunia setelah kita didatangkan oleh Allah menuju kembali kepada Allah. Wa babul liqaihi huwa babul mauti, dan pintu pertemuan itu untuk bertemu dengan Allah alladzi wa khaliquna, yang mana Allah itu pencipta kita dan kita kembali kepada sang pencipta melalui pintu yang satu-satunya pintu. Pintu kematian. Wa summiya hadzal liqa'u indal arifina billahi huwa liqa'ul mahabbah. Dan para ulama arif billah memberikan penyebutan pintu kematian ini, pertemuan seorang hamba dengan Allah itu liqa'ul mahabbah, pertemuan cinta. Pertemuan antara seorang yang mencintai dengan zat yang dicintainya. Bainal habibi wal mahbubi. Jadi menurut para ulama arif billah itu kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Justru hum yarjuna, bahkan mereka dalam keseharian mereka senantiasa berharap merindukan kematian itu. Kenapa? Mereka melihat kematian itu adalah satu-satunya pintu yang akan menjumpakan mereka dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sudah mempraktikkan kedudukan makom ini, wahum ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang dirasakan oleh para sahabat Nabi, Pak. Yatamannauna, mereka selalu berharap dipertemukan dengan Allah dalam kondisi yang indah, dalam keadaan mahabbah, hubban wa mahabbatan, dalam kondisi hati yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sahabat-sahabat Nabi sudah mendapatkan kedudukan ini, Pak. Buktinya mana? La yakhafu, mereka tidak pernah takut. Ketika turun walamma nazzalat ayatul harbi, turun ayat perang. Tidak ada satupun sahabat yang lari yafirruna anil muharabah, lari dari perintah perang. Bahkan seandainya ada orang ditahan Nabi, kamu jangan ikut karena ada alasan. Berontak, Pak. Pengen ikut, kenapa? Mereka sudah melihat bahwa kematian itu adalah liqa'ul mahabbah, pertemuan karena cinta, Pak. Ini kalau kita ingin melihat. Jadi darjah makomat mereka itu makom mahabbah. Sehingga melihat pertemuan liqa'ullahi wa huwa liqa'ul mahabbah, bertemu dengan Allah, itu mereka melihat pertemuan antara seorang bainal habibi wal mahbub, antara orang yang mencintai dengan Allah yang dicintai, atau sebaliknya antara Allah yang mencintai dengan hamba yang dicintainya. Liqa'ul mahabbah. Ini perjalanan kita sebetulnya begitu, Pak.
Makanya kita itu sering diperintahkan untuk baca sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh lihat sejarah hayatus sahabat. Kehidupan para sahabat-sahabat yang mulia untuk menjadi satu tolok ukur. Untuk siyatul kolbi, memicu ruhani kita. Supaya bangkit. Yastaiqidhu minan naum, supaya roh kita ini tidak asik dengan tidur. Maka di antara caranya adalah sering membaca kisah-kisah para sahabat. Kisah-kisahnya para wali, ada Khilyatul Auliya. Yang menceritakan tentang bagaimana para wali Allah itu mujahadahnya, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka merentaskan nafsu mereka. Kita diperintahkan untuk membaca kisah-kisahnya para sahabat. Maulana Yusuf Al-Kandahlawi punya 4 jilid namanya kitab Hayatus Sahabat. Menceritakan tentang bagaimana sahabat itu imannya, bagaimana ketaatannya, bagaimana tungkuh lumusnya membersamai Rasulullah. Ibnul Hajar Al-Asqalani punya kitab Al-Isobah fi Tamyiz Sahabah. Al-Dhahabi punya kitab Siyar A'lamin Nubala. Al-Imam Ibnul Athir punya kitab namanya Usdul Ghabah fi Ma'rifati Sahabah. Ini semuanya dikaji ulama tasawuf. Jadi mohon maaf, ulama tasawuf itu bukan membuat sesuatu kerangka yang baru, bukan. Karena mereka hum ya'rifuna, orang yang paling tasawuf itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang sudah sampai pada titik puncak ketasawufan itu sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yatrukunad dunya litolabil akhirati. Mereka sudah totalitas meninggalkan dunia semata untuk mencari kebahagiaan akhirat, Pak. Ini ashabun nabi alladzina ya'ishuna fi atin nabi wa yu'minuna bi wa yattabi'una wa yaktaduna wa yuhibbuna. Orang-orang yang hidup di zaman Nabi, membersamai Rasulullah, membantu Rasulullah, mengikuti perintah Rasulullah, taat pada Rasul dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita tiru-tiru, Pak. Makanya di Al-Maghfurullah Said Muhammad Alawi Al-Maliki di Rusuh Mekah itu ada satu kebiasaan. Itu sering dibacakan kitab Hayatus Sahabah. Jadi dibaca satu sahabat, kisahnya begini, nanti diambil akhdul ibrah. Disampaikan ini pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kisah orang-orang soleh itu, Pak. Jadi mereka sampai melihat al-mautu huwa liqaul mahabbah. Kematian itu adalah pertemuan karena cinta, Pak. Wali anna dzalika. Wa tuqalu, maka karena itu dikatakan tuqalu hayatud dunya. Kehidupan dunia itu menurut arif billah. Sairul abdi, perjalanannya seorang hamba dihitung dari mana? Mundu wiladatihi, semenjak dia dilahirkan fi alamid dunya hatta ila wafatih, sampai nanti dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sairul abdi mundul wiladah hatta ilal wafah. Jadi kita ini adalah berjalan dari mulai dilahirkan sampai nanti titik time-nya di mana kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-qaidatu au qaidatul hayatil lati tufhamu min kalimatin minallahi ilallah. Inilah kaidah yang dipahami ulama Ahlu-Thariqah, kehidupan manusia itu lahir datang daripada kehendak Allah, berjalan menuju takdirnya Allah, kematian, maka inilah kita berawal, Pak. Dari Allah kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama tasawuf membuat satu bait syair, Pak. Syair yang sering dipakai untuk memberikan nasihat pada diri sendiri. Jadi ada seorang waliullah, seorang ulama min auliyaillah itu kalau beliau sedang zikir, setelah beliau zikir, beliau selalu membaca syair ini, Pak, semata untuk tanbihan.
mengingatkan dirinya. Apa syairnya, Pak? Min aina ya ibtidai summa ila aina ya intihai. Min aina ya ibtidai. Dari manakah permulaan datang diriku ini? Summa ila aina ya intihai. Dan kemanakah akhir penutup kehidupanku ini? Itu dibaca terus, Pak, oleh ulama itu. Semata untuk hatinya supaya tidak sombong. Ketika dibaca supaya hatinya tidak terlalu mengingat dunia. Min aina ya ibtidai ila aina ya intihai. Dari manakah aku berawal, dari manakah aku berasal, dan kemanakah dari ujung akhir kehidupanku. Amin fana'in ila wujudin. Dari ketiadaan menuju keadaan yang ada. Lahir tidak ada, setelah dilahirkan menjadi ada, lahir tidak membawa apa-apa, kemudian ada apa-apa. Min wujudin ila fana'in. Dari kemudian yang ada kembali tidak ada. Di hidup manusia itu begitu, Pak. Amin fana'in ila wujudin. Dari yang tidak ada, tiba-tiba menjadi ada. Wa min wujudin ila fana'in. Dari setelah ada menuju tidak ada lagi, Pak. Itulah kita, Pak. Jadi 2 baris saja baitnya. Min aina ya ibtidai. Summa ila aina ya intihai. Amin fana'in ila wujudin. Wa min wujudin ila fana'in. Jadi syair ini masyhur di kalangan para ulama ahli tasawuf. Ketika mereka duduk sendiri, mereka ingat kematian sambil membaca syair ini untuk mengingatkan diri. Supaya tidak terlalu los ketika mencari dunia. Min aina dari mana? Min aina dari mana ya ibtidai, wahai permulaan hidupku. Summa ila aina, kemudian kemanakah ya intiha? Intiha itu akhir dari kehidupan. Amin fana'in, dari ketiadaan. Ila wujudin, kemudian aku ada. Yang dulu aku tidak pernah ada, kemudian ada. Wa min wujudin ila fana'in, yang tadinya kemudian ada, setelah itu kembali tidak ada. Dulu ketika kita belum punya istri, Pak. Belum ada nama anak-anak kita, kakak, si adik, fulan, belum ada. Kita tahunya kita masih punya orang tua, kita belum punya keluarga, kita belum punya keturunan. Amin fana'in ila wujudin. Setelah kita menikah, lahir keturunan. Ada mereka di tengah kehidupan kita. Ada anak, ada dzurriyyah, ada nasl. Kemudian orang-orang yang tadinya membersamai kita, amin wujudin ila fana. Setelah mereka ada, tiba-tiba satu persatu mereka tidak ada di sekeliling kita. Sahabat, teman, orang tua bahkan, keluarga, bahkan anak, istri. Yang dulu masih kita pegang tangannya, masih kita kawan duduk satu meja, menikmati secangkir kopi. Tiba-tiba sekarang, min wujudin ila fana'in. Mereka tinggal nama. Bahkan kita kalau menyebut sudah pakai almarhum. Menghadiahkan Fatihah. Dan kita masih ada. Artinya ketika kita masih ada, kita pun akan menuju ila fana'in. Min wujudin ila fana'in. Dan inilah kehidupan hakikat, kehidupan manusia itu begitu. Nah kemudian apa kata para arif billah? Kalimat syair ini dipahami oleh para ulama. Min aina ya ibtidai.
Dari manakah aku datang dan bermula? Min aina na'ti wa ila aina nahnu dhahibuna. Dari manakah kami datang ke dunia ini? Wa ila aina nahnu dhahibuna. Dan akan kemana kami akan pergi meninggalkan dunia ini? Na'ti minallah. Kami datang daripada Allah. Amin qadaihi wa qudratihi. Kita ada di dunia ini karena takdirnya Allah. Karena ada qadanya Allah yang berlaku kepada kita. Min qadaihi wa qudratihi. Kita ada diciptakan oleh Allah karena qadanya, karena kekuasaannya, karena ketetapannya. Karena kemuliaannya, karena keperkasaannya. Kemudian kemanakah seseorang itu wanadhabu ilaih? Bimakna nadhabu ilal khadrah al-ilahiyah al-aliyah al-qudsiyah. Kita akan dikembalikan kepada hadapan Allah. Ilal hadratil ilahiyah, kepada Allah al-aliyah yang maha tinggi, al-qudsiyah dan yang maha suci, Pak. Ini yang digarisbawahi oleh para ulama tasawuf. Kita ini lahir, wulida ala hayatil qudsiyah, wulida alal fitrah, dilahirkan suci, dikembalikan kepada zat yang maha suci. Di sinilah baru ketemu, Pak, tanggung jawab. Al-amanah li khifdir ruhi ba'da nafiha fi jasadiyah. Jadi ada tanggung jawab menjaga kesucian roh setelah roh itu ditiupkan oleh Allah ke dalam tubuh kita. Karena roh ketika ditiupkan, wa amma sifatur ruh ala sifatil fitrah. Karena roh itu suci, Pak. Nanti akan diminta kembali oleh pemiliknya, Allah zat yang maha suci. Inilah pertanggungjawaban kita kepada Allah. Li'anna awwulida, manusia dilahirkan alal fitrati wa tuwfiya aidon alal fitrah. Manusia itu kalau bisa lahirnya suci, balik kepada Allah kembali menjadi suci. Ini tanggung jawab kita. Jadi ngaji min aina ila aina, dari mana ke mana, min aina naji'u wa ila aina nadhabu. Dari mana kita datang, kemana kita pergi, tujuannya apa? Supaya ada tanggung jawab, Pak. Kuwatul khifzi, kekuatan menjaga roh yang sudah dititipkan oleh Allah di dalam badan ini, Pak. Maka roh itu akan mengalami 4 perjalanan, Pak. Ada yang mengatakan lebih, tapi para arif billah mengatakan kehidupan roh itu ada 4 tahapan. Yang pertama, hayatur ruhi bila jasadin. Mundul azali. Jadi roh itu hidup, sudah ada dan hidup sebelum ada jasad. Mundul azali, semenjak zaman azali, Pak. Allah sudah menciptakan ruh kita. Wa huwa khaliqul jasadi wa huwa khaliqur ruhi. Allah itu yang menciptakan jasad, Allah juga yang menciptakan ruh. Jadi roh kita tahap marhalatul ula. Tahapan pertama, hayatur ruh bidunil jasad. Roh hidup tanpa jasad. Wal marhalatus saniyah. Masuk tahapan kedua, hayatur ruhi ma'al jasad. Hidupnya roh bersama dengan jasad. Apa dianya? Ketika semenjak ditiupkan oleh Allah, ketika kandungan bayi 4 bulan sempurna. Sampai dilahirkan, sampai nanti diwafatkan. Itu hayatur ruh ma'al jasad. Roh hidup bersama dengan jasad. Marhalatus saniyah, yang ketiga, hayatur ruh bidunil jasad. Roh akan kembali hidup tanpa memerlukan jasad. Kenapa? Jasad manusia rusak, Pak. Wabaliyatil ajsadu indal qabri, sepakat ulama, jasadnya manusia kalau sudah dimasukkan liang lahat, maka dia rusak. Yang kembali kepada Allah adalah ruhnya. Fase ketiga, hayatur ruh bila jasad.
Roh akan kembali hidup tanpa jasadnya. Nanti yang keempat, armal halatur rabi'ah, hayatur ruh ma'al jasad. Roh akan kembali lagi dengan jasadnya. Kapan? Ba'dal zalazil, setelah terjadi keguncangan, dasarnya bumi ini, rusaknya alam semesta, terjadinya hari kiamat. Kemudian yuba asuna, manusia dibangkitkan min alami qabri, dari alam kuburnya, utuh jasadnya ada, rohnya juga ada. Jadi kita ini 4 fase, Pak. Roh kita sudah hidup sebelum ada jasad diciptakan oleh Allah. Dimasukkan roh, hidup lagi di alam dunia bersama dengan jasad. Dipisahkan lagi oleh Allah dari jasad kita, roh itu dihidupkan oleh Allah kembali di alam barzakh. Nanti di hari kiamat, alam akhirat, kita akan kembali lagi bertemu dengan jasad kita, dikumpulkan lagi oleh Allah, dan itulah nanti apakah kita mendapat kemudahan atau tidaknya. Makanya dalam keterangan, Al-Imam As-Suyuti mengatakan ruh manusia itu kalau sudah masuk liang lahat, maka dia ada 2 keadaan. Ada al-arwah al-muna'amah. Ada ruh yang diberikan nikmat, ada al-arwah al-mu'adzabah, ruh yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bisa babi af'alihim fi alamid dunia, karena sebab perbuatan mereka, bisa babi a'malihim waktisabihim, tergantung usaha mereka ketika mereka di dunia. Niki Bapak Ibu yang mulia. Nah, kemudian para ulama menekankan, setelah kita diberitahu bahwa kita ini akan kembali kepada ilal hadrah al-ilahiyah al-aliyah al-qudsiyah, maka Allah itu maha suci, Pak, dan tidak menerima sesuatu kecuali yang suci. Innallaha jamilun, Allah itu maha indah, Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Nah, dari sinilah kemudian Nabi pernah menyebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap roh manusia yang lahir bersama jasadnya di alam dunia itu suci, Pak. Pak abawahi yahudiyan kana au nasronian. Tergantung yang bentuk, nanti dia kafir, muslim, taat, itu tergantung lingkungan kedua orang tuanya. Tapi intinya, maka setiap roh yang lahir bersama dengan jasad itu dalam kondisi fitrah, suci, Pak. Dan dia akan dikembalikan kepada Allah yang maha suci, Al-Qudsiyah. Maka disinilah kemudian Allah menyebut qad aflaha man zakkaha. Yang tadinya roh itu suci, kok dijaga kesuciannya mustamirah ila akhiril wafah. Dari mulai lahir dia tungkuh lumus jatuh bangun untuk menjaga kesucian roh. Nah, inilah orang-orang yang radhiyallahu anhu wa radu'an, yang diridhoi oleh Allah, menjaga amanat kesucian roh. Maka disebutkan oleh Allah qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang selalu membersihkan ruhnya. Wa qad khaba man dassaha, dan celakalah faqad khasira khusranan mubina. Maka orang yang selalu mengotori rohnya. Padahal dia ketika dilahirkan roh ini suci, tapi ketika akan kembali kepada Allah bawa al-qadar minad dunub, minal khati'ah, minal maksiyah. Maka ini berarti tidak menjaga amanatnya Allah. Nah, bagaimana? Karena Allah itu maha suci, tidak menerima sesuatu kecuali yang suci. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maka setiap roh yang akan kembali kepadanya, maka sebelum roh itu benar-benar dicabut, qabdir roh, maka Allah mensyariatkan at-taubah. Ada taubat, ada iksarul bil istighfar. Kita ini tempat kesalahan, mahalul khoto'i wan nisyan, dan Allah maha tahu. Tapi Allah di satu sisi memerintahkan ada membaca istighfar, ada bertobat, ada an-nadmu, ada al-iqla, ada wal azmu alla ya'uda ilaiha, menyesali dosa, berazam tidak mengulangi dosa, menyesali akan perbuatan dosa, dan supaya tidak terjadi pada tahun-tahun berikutnya atau masa fi zamanil istiqbal. Maka ini Allah syariatkan supaya apa? Qabla qabdir ruh, sebelum roh ini dicabut, roh itu masuk kategori al-arwah al-maghfurah wal arwah al-marhumah.
Maka disebutkan oleh ulama ahli arif billah, roh yang dapat ampunan ketika dia akan dihadapkan pada Allah, dicabut oleh malaikat maut, maka roh itu dinamakan arwahul maghfurah, roh yang diampuni dosanya oleh Allah. Maka setelah diampuni, roh itu ganti statusnya al-arwah al-marhumah, roh yang dirahmati oleh Allah. Makanya orang Islam kalau meninggal itu dipanggil almarhum. Atau kalau perempuan almarhumah. Pakai hak, Pak, bukan pakai hak. Bukan almarhum, tapi almarhum. Kenapa almarhum itu? Karena dia orang beriman. Mudah-mudahan dengan segot panggilan almarhum itu, roh itu dirahmati, Pak. Maka roh yang sudah menjaga kesucian, dia tunggu lumus walaupun kadang jatuh dosa, dia istighfar, dia tobat. Terus dia melakukan al-a'mal mukaffiratud dzunub, amal-amal yang bisa menggugurkan dosa. Maka itulah kemudian roh itu dikatakan al-arwahul maghfurah, roh yang al-arwah yang diampuni oleh Allah. Maka kembali roh ini menghadap Allah dengan roh kembali kondisinya suci atau al-arwah al-marhumah. Roh yang dirahmati, Pak. Nah, berangkat dari tujuan natijah, inilah kemudian ulama lahir dengan ilmu tasawufnya. Ulama lahir dengan kaji torekohnya. Supaya apa? Yang suci ini kembali kepada Allah dalam kondisi suci. Yang lahirnya baik kembali kepada Allah dalam kondisi yang baik, Pak. Inilah tanggung jawab kita bersama, Pak. Maka ada kewajiban wujubu hifdzil fitrah al-insaniyah. Maka kita diwajibkan menjaga kesucian sebagai manusia yang lahirnya suci, sedikit pun tidak membawa dosa. Dosa orang tua tidak akan pernah dibawa oleh anaknya. Dosa orang tua dilakukan orang tua, efeknya untuk orang tua. Anak lahir tidak pernah membawa kesalahan orang tua. Maka anak lahir yuladu alal fitrah, Pak. Ini yang digarisbawahi. Inilah tugasan arif billah. Ini tugasan ulama-ulama toreko. Sampai tunggu lumus mentarbiah umat. Supaya apa? Mereka melihat pentingnya mensucikan roh dari lahir suci. Agar ianya ketika nanti diambil oleh malaikatul maut, kondisinya suci. Dosanya sudah diampuni oleh Allah. Kesalahannya sudah dimaafkan oleh Allah. Maka kemudian dia kembali kepada Allah. Wa nadhabu ilallah. Wa narji'u ilallah, kembali dalam kondisi alai hayatil fitrah, al-fitrah al-insaniyah. Dia kembali dalam kondisi tidak membawa dosa. Nah, orang-orang seperti ini bagaimana? Yang sudah maghfuratun qablal maut, mereka nanti yadkhulunal jannah bila hisabin wala iqab. Nanti di akhirat masuk surganya enggak harus dihisab. Nah, bagaimana kalau ada orang dia tidak terlalu sungguh-sungguh menjaga rohnya supaya tetap suci? Yamutu ala halatid dunubi, dalam ketika meninggal masih bawa dosa. Matinya masih bawa kesalahan. Maka disitulah nanti ketika dia masuk liang lahat, di liang lahat alam barzah ada peluang diampuni dosanya. Ada du'aul maghfirah minal ahya. Ada doa ampunan yang dipanjatkan oleh orang hidup, nanti menjadikan dia mendapat ampunan. Ada sedekahnya orang hidup, yang manfaatnya menjadikan menguranginya dosa orang yang sudah ada di alam barzahnya. Lah kok sudah begitu nanti hari kiamat, kok masih belum clear dosanya, masih ada nyangkut. Saking banyaknya dosa, nanti di hari kiamat dihisap. Nah, dihisap ini ada dua keadaan, apakah dia diampuni oleh rahmatnya Allah atau nunggu syafaatnya Rasulullah. Dua kemungkinan, kalau datang syafaat Allah ampuni. Tapi kalau Allah langsung merahmati, karena ada kebaikannya yang banyak, dosanya kecil, dia nanti tidak akan diazab oleh Allah. Nah, yang terakhir, Pak, karena Allah Maha Suci, tidak akan mengakui hambanya kecuali yang suci, tidak masuk surga kecuali orang yang suci, maka ada sebagian orang yang beriman, tapi nanti harus masuk neraka. Untuk apa? Neraka itu membakar dosa. Supaya apa? Supaya roh itu suci, setelah dari neraka keluar dia dari neraka menjadi bersih, baru dia layak yasluhu liduhulil jannah. Ini, Pak, proses kehidupan kita itu di sini. Makanya mumpung kita ini masih di dunia, ada kesempatan ngaji tasawuf, ngaji toreko, itu tujuannya apa? Untuk setiap kita jatuh dosa, tunggu lumus, jangan patah semangat, tetap berusaha untuk mensucikan ruh, beristighfar, bertaubat semampunya, mengamalkan amal-amal soleh, memperbanyak zikir, sholat berjamaah, mukaffiratud dzunub. Jangan pantang menyerah.
Kenapa? Karena kita supaya nanti mudah-mudahan ada maghfurah bijami'id dzunub, ada ghufranul khati'ah, diampuninya kesalahan qoblal wafah sebelum Allah mewafatkan kita. Supaya apa? Nanti di alam akhirat kita tidak perlu mengharap ampunan, tetapi bil aksi. Sebaliknya kalau dosa ini sudah diampuni oleh Allah di dunia, nanti doa-doa yang dikirim kepada kita, amal-amal soleh, allati yajri ajruha yang mengalir pahalanya, ini bukan untuk mengampuni dosa lagi, tapi bal rofa'a, akan tetapi menjadi sebab raf'ud darajah, menjadi sebab derajat kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah penting derajat? Penting, Pak. Sekarang kita belum melihat min ahamiyati darajati fi alamil akhirah. Apakah penting orang nyari derajat di akhirat? Penting, Pak. Bahkan Rasulullah menganjurkan. Orang beriman nanti ada tingkatan. Ada darjah, ada tingkatan. Baik itu di surganya atau di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jom kita belajar tasawuf ini lebih kami menitik beratkan bukan banyak istilah-istilah tasawuf, tapi dari awal kami mengajak ngaji tasawuf ini untuk tasawuf amali, tasawuf yang dicontohkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam beberapa kitab-kitab beliau. Dalam thariqah kami juga tasawufnya tasawuf amali. Nah, kalau kita ngaji tasawuf yang istilahi ada alam lahut terus nasut, itu kami tidak membahas. Kenapa? Karena itu tidak masuk tasawuf amali. Nah, biasanya kajian seperti itu kita lebih banyak mengacu kepada kitab-kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian Al-Imam Ibnu Arabi dalam kitab Futuhatul Makkiyahnya. Itu banyak. Kalau kita pengen lihat istilah-istilah Nur Muhammad, kemudian An-Nubuwah, itu semuanya ada di sana. Tapi karena kami dari awal kami menyampaikan pengajian, kami tidak membawa banyak istilah, tapi lebih pada tasawuf al-amali, at-tatbiqi, ngaji tasawuf sedikit tapi langsung praktek, Pak. Jadi lebih mengarahkan kemana sih perjalanan ini sebetulnya gitu. Dari mana kita kemana, terus caranya bagaimana berjalan ini. Nah, dari sinilah kemudian kita tidak hanya sekedar teori, tapi bagaimana kita juga langsung bisa mengamalkan setiap pemahaman-pemahaman yang kita dapatkan. Masih berapa menit? Wa ibtida'ul hayati minal fitrah wa intihauha ilal fitrah. Apa kata para ulama kita? Jadi permulaan kehidupan manusia itu suci. Jadi ibtida'ul hayati al-insaniyati itu fitrah. Dari sini kemudian kaidah fikih menyebutkan mamata al-tifli. Anak kecil yang mati walaupun lahir wulidat minal Yahudi atau minan Nasara, dia lahir dari rahimnya Yahudi atau Nasara, wahwa fitrah, dia suci, Pak. Maka Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ainal wildan? Di mana wildan, anak-anak kecil yang meninggal? Hatta orang-orang tuanya itu orang yang tidak beriman. Faqala Nabi menjawab, hum yajuluna haulal haudi fil jannah. Nabi menjawab, al-wildan, anak-anak kecil yang lahir tanpa membawa dosa karena mereka fitrah, walaupun hatta anaknya non-muslim sekalipun, mereka dikatakan fitrah. Di mana mereka? Hum yajuluna haulal haudi, mereka berkeliling di telaga di surga. Wayantadiruna bikudumi, dan mereka menunggu kedatangan ibundanya. Bukan bapaknya, Pak. Nabi menyebutkan anak-anak kecil yang dicabut ruhnya oleh Allah, yamutu ala tifli qoblal buluk, sebelum balik paling tidak 2 tahun, Pak. Itu biasanya roh mereka saat ini ada di surga. Ya juluna, mereka sedang bermain-main di surga. Di tepi haulal haudi, di tepi telaga, sambil menunggu kedatangan ibunya. Nah, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh seorang ulama, yaitu Syekh Abdullah Al-Haddad Al-Ba'alawi dalam salah satu kitab beliau, yaitu Nasoihud Diniyah beliau menukil satu riwayat ketika ditanya oleh murid beliau, ya Syekh, ainul wildan, di mana wildan anak kecil? Beliau menyentir satu hadis Nabi bahwa anak-anak kecil itu mereka ada di surga. Ya juluna haulal haudi, mereka sedang bermain-main di tepi surga. Nah, bukti bahwa mereka tidak berdosa dan mereka mendapatkan keanugerah.
lama tuwfiya. Nabi SAW itu punya anak laki-laki, dari anak 6 itu 2 laki-laki, 4 perempuan. Nah, yang laki-laki yang bersama dengan Sayyidatuna Khadijah, yang pertama Said Al-Qasim. Maka Nabi disebut Abul Qasim. Nah, Said Qasim punya adik lagi namanya Abdullah, ada mengatakan Abdurrahman. Adapun Ibrahim radhiyallahu an itu dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah ketika beliau sudah ada di Madinah. Nah, Said Abdullah atau mengatakan Said Abdurrahman ini itu lahir 1 tahun sebelum kenabian. Watufiya fi umrihi sanati, dan wafat dalam kondisi umur baru 1 tahun 13. 1 tahun 3 bulan. Ada mengatakan 1 tahun 5 bulan. Ada mengatakan 1 tahun setengah. Jadi ketika Sayyidatuna Khadijah, ketika Rasul sudah diangkat menjadi Nabi, maka setelah wafatnya Sayyidina Abdullah atau Abdurrahman ini, Sayyidah Khadijah itu menangis, Pak, di bilik kamar. Maka Rasul mendatangi beliau, menenangkan hati beliau. Apa yang membuat Sayyidah Khadijah menangis? Air susu beliau masih keluar. Ya Rasulullah, seandainya anakku masih hidup, tentu dia akan mencukupkan daripada susuku ini. Rasul menjawab, sesungguhnya anak kita di surga ada murdiatun, ada ibu susu yang menyempurnakan persusuanmu untuknya. Itu bukti jawaban bahwa anak kecil ketika wafat itu mendapat rahmatnya Allah. Itu bedanya, Pak. Nah, bagaimana yang kita sudah tua begini masih hidup? Ya jangan menyesal, Pak. Kalau itu enak mati kecil, ya enggak juga. Itu takdir, Pak. Artinya kita yang sudah terlanjur tua ini tinggal bagaimana meniru matinya orang-orang yang masih anak-anak tadi. Kenapa mereka langsung mendapat surga? Li'annahum, karena mereka sedikit pun layak miluna dunub, anak kecil mati. Kenapa mereka tidak mendapatkan pertanyaan? Karena mereka tidak dihisab. Karena enggak yang ditanyakan. Karena mereka belum kena hukum, karena mereka tidak punya kesalahan. Nah, seperti itulah kita. Supaya nanti matinya seperti matinya anak kecil. Supaya wafatnya kita tidak sedikit pun membawa dosa, sedikit pun. Wa yaji'u ala alamid dunya bidunid dunubi wal khati'ati. Maka kita datang kepada dunia. Datang ke alam dunia ini tanpa ada dosa dan kesalahan. Wa yadhabu min alamid dunya ila alamil barzakhi bidunid dunubi wal khati'ati. Jadi manusia itu lahirnya 2 keadaan, Pak. Hidupnya 2 keadaan. Lahir, wafat. Kelahiran, wafat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kalau lahir itu kaitannya dengan mubarakah, keberkahan. Tapi kalau wafat itu pasti kaitannya dengan makfurah, ampunan. Ini doa loh, Pak. Hadis-hadis yang sahih yang disebutkan oleh alladzi yaji'u an lisanir rasul as-sabitu wal warid. Maka anak lahir itu kaitannya keberkahan. Orang meninggal kaitannya dengan ampunan. Maka anak lahir doanya doa barokah. Doaul barokah. Orang mati doanya ampunan, doaul magfirah. Ini artinya bagaimana? Yaji'u ila alamid dunya bidunid dunubi wal khati'ati mubarakatan. Anak lahir ke alam dunia tanpa membawa kesalahan sedikit pun, dan itu lahir yang diberkahi, Pak. Makanya Nabi mendoakan ketika diminta doa oleh sahabat untuk mendoakan anak yang lahir, maka Nabi mendoakan doa keberkahan. Turikal maulud. Nabi mendoakan mudah-mudahan anak yang lahir diberkahi. Nah, itu artinya bahwa anak lahir itu artinya korelasinya dengan keberkahan. Maka Nabi mendoakan anak yang lahir pasti dengan doa ul barokah. Gak akan ada Nabi mendoakan doa ampunan, gak ada, Pak. Tapi ketika bicara kematian, Nabi selalu menyebutkan doa ul magfirah. Allahumma gfir, Allahumma arham, Allahumma gfir, Allahumma arham. Berarti magfuratan wa marhumatan. Jadi
lahir diberkahi, meninggal dirahmati. Itu loh Pak tujuan hidup kita. Nah, kenapa lahir diberkahi? Mudah-mudahan lahirnya menjadi kebaikan. Menjadi orang baik dan membawa kebaikan. Matinya diampuni supaya nanti perjalanan akhiratnya supaya tidak tersesat. Supaya tidak tunggu lumus jatuh bangun. Sebenarnya masih banyak Pak. Cuman karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan. Kuwatul tobah, kuwatul istighfar, mulazamah, istiqomah, fit ta'ati wal ibadah. Kekuatan, ketaatan. Kalaupun kita jatuh dalam kemaksiatan, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Dan Allah angkat kita dari setiap dosa-dosa yang terjadi pada kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.